Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita kepada kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah cintai, Allah sayang insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak insyaallah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video reaction yang di mana para guru-guru kita membahas tentang bagaimana teks asli kitab orang Kristen ataupun Bible, ya, di mana orang Kristen itu mengatakan selalu berkata, ya, bahwasanya apologet Kristen, debater Kristen, dan para pendeta-pendeta misionaris ini selalu, jika mana kita debat, selalu berkata kita umat muslim tidak mengetahui, ya, apa isi kitab mereka. Nah, sementara mereka sendiri sesungguhnya tidak mengetahui isi Bible-nya sendiri selain daripada menafsirkan dengan ilmu karet yang dapat ditarik ulur sekehendak hati, ya, tarik ulur kesana kemari dengan sekehendak hati mereka sendiri atas dasar nafsu mereka sendiri, tidak sesuai konteks, tidak sesuai teks yang tertulis. Nah, sekarang para guru-guru kita membahas masalah bagaimana isi Bible itu secara teks asli, ya, alias kepergok gitu, ya. Dan ternyata apa yang disampaikan Al-Quran bahwasanya Isa Al-Masih alaihissalam itu diangkat ke langit bukan ke sorga, itu benar adanya, ya, karena memang menurut teks asli bahasa Yunani maupun bahasa Arab Syria, itu Isa Al-Masih ataupun Yesus alaihissalam itu diangkat ke langit bukan ke surga seperti yang sering digembar-gemborkan para misionaris ataupun para apologet Kristen, bahasanya Yesus diangkat ke surga, ya. Namun untuk di terjemahan untuk di teks asli itu sendiri tidak demikian adanya, melainkan Yesus hanyalah diangkat ke langit bukan ke surga. Oke, seperti apa pemaparan para guru-guru kita? Mari kita saksikan bersama. Halo. Ya, silakan teman-teman, mungkin mau ditambahkan, silakan. Oh ya. Bang Sugi. Oh ya. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau di Bibel ya. Bimbingan belajar atau kitab Bibel? Bibel kepanjangannya. Bimbingan belajar. Gimana? Gini Bang Sugi, kalau di Bibel katanya Nabi Isa naik ke langit atau naik ke surga itu Bang Sugi. Kalau di Bible sih katanya naik ke surga, ya. Tapi yang tahu ini bagian Moseh lah ini. Bagian Nah, itu beliau paham itu naik ke surga atau ke langit. Nah, itu bagian Akhindra Moseh itu. Coba Akhindra Moseh. Bentar ya, saya cari dalilnya yang sudah saya simpan, ya. Kemarin sempat saya edit itu. Bentar Pak, ya. Nah, ini nanti ada teman kita yang berpendapat Nabi Isa itu tidak datang lagi kedua kali. Nanti kita dengarkan, tapi bukan berdebat ya, kita sharing aja. Beliau sudah di backstage. Kita sharing. Ya, jadi itu sempat saya bahas di grup Zoom-nya Pak Zulfikar itu. Jadi kalau perjanjian baru itu kan original teksnya itu kan ini Pak Sugi diperdebatkan. Kalau menurut Ortodoks Yunani itu original teksnya itu bahasa Yunani. Tapi kalau menurut orang-orang Timur Tengah, Ortodoks Assyria, itu bahasanya itu bahasa Aram. Nah, kita akan melakukan pendekatan. Jadi pendekatannya itu ini gimana ya? Aduh, susah kalau mainstreamnya agak susah ya. Jadi di dalam
Kisah Para Rasul 1 ayat 11 itu kan terjemahan Indonesianya LAI, terjemahan baru kan apa itu? Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi di situ alamatnya itu yang satu langit, yang kedua surga, yang ketiga surga, gitu ya, Pak Sugi ya. Iya. Tapi kalau kita cek dari bahasa Yunaninya itu nggak ada perbedaan. Di situ menggunakan ouranon semua, ouranon. Ouranon itu dalam bahasa Yunani itu artinya langit, karena kalau surga itu paradesos. Nah ini kan tidak fair ya, tidak fair ketika di bait pertama ouranon disebut langit, tapi di bait kedua dan ketiga ouranon dengan huruf yang sama, tidak ada perbedaan sedikit pun hurufnya, malah diterjemahkan surga. Itu dalam bahasa Yunani. Nah dalam bahasa Aram gimana? Dalam bahasa Aram pun sama saja gitu loh. Ternyata di situ kata yang digunakan adalah samayo. Samayo ini dalam bahasa Arabnya itu samawat, dalam bahasa Ibrani itu syamayim. Itu artinya jelas langit. Karena kalau kita menggunakan kata surga dalam bahasa Indonesia, surga itu adalah serapan daripada bahasa Sanskerta yaitu Svarga. Svarga itu artinya itu taman yang abadi. Taman yang abadi. Svarga di Indonesia kan atau di Melayu kan menjadi surga. Itu artinya taman yang abadi. Jadi ketika Quran menerjemahkan Jannatu Aden, Jannatu Aden menjadi surga itu benar. Karena Jannatu Aden kan artinya kan taman yang abadi. Sama dengan bahasa Ibrani kan Ba'eden, taman yang abadi gitu loh. Iya. Sama. Jadi Quran sudah benar menerjemahkan jannah, surga itu benar. Tapi kalau menerjemahkan samawat, samayim, syamayo, auranon diterjemahkan surga salah. Karena itu pada dasarnya langit, dan langit, bumi dan surga itu tiga tempat yang berbeda. Tiga tempat yang berbeda. Jadi ketika perjanjian baru menerjemahkan auranon dalam bahasa Yunani diterjemahkan surga, dan juga samayo diterjemahkan surga, ini salah. Apalagi konteksnya dalam satu ayat gitu loh. Dalam satu ayat disebutkan 3 kali dengan sebutan yang sama, dengan huruf yang sama, dalam bahasa yang sama. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bait pertama langit, bait kedua surga, bait ketiga surga. Jadi ketika arahnya, ketika subjeknya itu orang Galilea, auranon atau syamayu diterjemahkan langit. Tapi ketika subjeknya adalah Yesus atau Yesu, diterjemahkannya surga. Nah ini kan diskriminasi, bener nggak? Pak Sugi? Betul. Nah ini kalau saya kirim ke Mas Aris tuh bisa nggak screenshotnya? Bisa coba. Bentar ya, saya kirim di WA ya. Berbagi. Ini kemarin sempat saya edit. Nah ini sesuatu yang sangat, makanya mereka itu paling takut dengan original text, karena ibaratnya orang Jawa bilang tuh konangan gitu loh, ketahuan gitu. Nah itu sudah masuk Mas Risto. Yang celaka lagi, Taman Eden itu adanya di bumi. Ya itu kan pendapat dia, tapi kalau Yahudi, Taman Eden itu bukan di bumi, dia tempat khusus. Bahkan Rabbi Eliezer di dalam pirkenya, di dalam midrasnya, midras itu seperti fikih gitu. Dia menuliskan bahwa ada 8 hal yang diciptakan sebelum langit dan bumi beserta isinya diciptakan. Yaitu kitab, mungkin lawful mahfuz mungkin kalau diarabkan itu. Dia bilang kitab induk gitu dia katakan. Kitab dari segala kitab diciptakan duluan. Terus ada juga Gan Eden atau Jannatu Aden tadi, taman yang abadi. Juga ada Gehinom. Gehinom itu jahanam. Jadi surga dan neraka itu diciptakan duluan gitu loh. Duluan daripada manusia, langit, bumi, hewan itu. Nah ini seperti Islam sebenarnya kalau Eliezer ini.
Ya, Mas Rito udah masuk belum? Nah, Udah ini ini. aduh kecil sekali ya. iya. Ya, tapi itulah, itu di atas itu original tag itu, kiri kanan itu Aram dengan Yunani. Aram. Kalau yang kayak tulisan Arab itu Aramaik itu, Pesita. Oh, Nah, itu Aramaik itu yang sebelah kanan atas, sebelah kiri atas tuh Yunani, teks Bizantium, teks tua itu. Bukan Yunani modern sekarang, bukan teks tua. Kemudian yang di bawah itu terjemahan lama LAI dan terjemahan baru. Yang saya merahin itu salah itu terjemahannya. ya. Jadi bisa dilihat di situ ya, Pak Sugi, di mana kalau objeknya, kalau subjeknya itu orang Galilea, itu diterjemahkan langit. Ini satu ayat loh, belum pindah ke ayat lain. Jadi kan aneh gitu kan. Ya. Kalau sudah beda ayat mungkin konteksnya beda, tapi ini satu ayat loh, konteksnya harus sama gitu. Nah itu, kalau subjeknya orang Galilea diterjemahkan langit, tapi kalau subjeknya Yesus diterjemahkan surga. Padahal kata yang digunakan sama. Sama, coba saya mencoba membaca Aramnya ya. Kurang lebihnya itu bunyinya gini, karena saya belum terlalu lancar Aram itu. Womarin lahun gabere Galiloye mono komin atun uhorin basmayo. Nah, kenapa engkau melihati ke langit? Ya, uhorin basmayo. Kenapa engkau menengadahkan pandanganmu ke langit? Hono Yesus, sedangkan dia Yesus destalaf menhun telah diangkat dari kalian lasmayo ke langit juga. Jadi kenapa engkau melihat ke langit padahal Yesus itu memang diangkat ke langit? Nah, jawabannya di bait ketiga. Hokano nite aih mo dahzatu nohi daslef lasmayo. Walaupun ia telah pergi ke langit, tetapi dia juga akan turun dari langit. Jadi apa? Ini menunjukkan dalil ini kalau kita baca dari bahasa aslinya, memang Nabi Isa itu tidak mati. Dia diangkat ke langit. Wa inni rafi'uka wa mutahhiruka, dan aku mengangkatmu ke langit dan mensucikanmu. Sama dengan Quran sebenarnya. Harusnya gitu. Kalau jujur ke dalam bahasa asli. Wa inni, dan sungguhnya aku Allah rafi'uka, mengangkatmu wahai Isa. Wa mutahhiruka, dan mengangkat dan mensucikanmu gitu loh. Tetapi nanti akan diturunkan. Kalau kita lihat di dalam hadis Bukhari, dia akan diturunkan, dan turunnya itu dia akan menghapus pajak atau jizyah, kemudian membunuh babi kalau nggak salah, dan mematahkan salib kalau nggak salah gitu. Iya. Nah, jadi coba ini terjemahan LAI yang di bawah kanan atau kiri sama aja. Kita ambil yang terjemahan baru saja, yang terkini. Kalau versi penerjemahan yang harusnya langit semua ya, bukan langit surga-surga ya, ini akan lebih masuk akal daripada yang tertulis. Coba saya terjemahkan ya. Jadi coba bandingkan Pak siapa nih? Pak Sugi, coba bandingkan. Yang pertama versi LAI terjemahan baru ya, dengan langit surga-surga, sama versi, kalau saya boleh mengkritik gitu loh. Jadi coba begini, ini versi LAI. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya kan? Yesus ini yang terangkat ke sorga. Nah, orang lihat ke langit ditegur dengan ke sorga, kan bingung gitu loh. Ya kan? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kalian, harusnya bukan kamu. Ya kan? Karena itu orang-orang jamak akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kalian melihat dia naik ke sorga. Jadi ini juga gramatikalnya bobrok ini. Kacau ya. Gobrok, karena di atas itu jamak gitu, dan memang bahasa aslinya, bahasa Aramaiknya itu memang jamak, karena atun itu kalian, antum bahasa Arabnya. Kalau tunggalnya kan ats, laki-laki kan ats. Jadi ini dari bahasa Indonesia saja mereka sudah bobrok, karena mereka di bait pertama menyebut orang-orang Galilea, berarti kan jamak, masyarakat Galilea gitu kan. Kok bisa jadi? Tapi di bawah kata tunjuknya ya, kamu, gitu ya? harusnya kalian. Harusnya kalian, karena di sana pasangannya orang-orang, berarti kalau menunjuk berarti kalian, bukan kamu. Nah, ini juga bobrok.
apa gramatikal Indonesianya bobrok. Nah, coba akan saya rubah ke versi menurut saya ya, coba. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kalian berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kalian. Jadi dia melihat ke langit karena apa? Karena ditinggalkan ke langit memang, ya kan? Akan datang kembali dengan cara yang sama, maksudnya dari langit pula dia, ya kan? Seperti kamu melihat dia naik ke langit, kan enak gitu. Ya. Jadi kalau kita Nah, kalau bahasa Yunaninya gini nih. Bentar Mas Risto, bahasa Yunaninya gini. Okai eipon Andres Galilaioi ti STKT emble pontes eiston oranon autos o Yesus o analepteis ap umon eiston oranon autos eleusetai on tropon eteas saste auton poreumenon eiston auranon. Nah, situ menggunakan auranon semua, itu langit itu. Kalau mereka mau surga, berarti mereka harus menemukan di situ kata paradesos. Tapi kalau auranon nggak bisa. Iya, nggak bisa kalau auranon. Saya hafal ayat Biblenya itu Markus pasal 16 ayat 19. Nah, dalam terjemahan LAI itu ditulis terangkat ke langit. Nah, sementara kalau di Markus pasal 16 ayat yang ke-19 di original text itu Yunaninya ton oranon, terangkat ke langit. Kemudian di bahasa Ibraninya itu hasmayim, terangkat ke langit. Artinya ada dua kesamaan. Kalau kita merujuk pada original text, Yesus terangkat ke langit, Isa terangkat ke langit, menjadi berubah ketika berada di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia terangkat ke sorga. Nah, ini teman-teman semua yang bisa menilai itu. Nah, ini sudah hadir ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Uda Betra. Nah, ini sudah ada Sahabat TV dan ada juga siapa Aki Jeffrey ya. Demikian pemaparan para guru-guru kita ya tentang teks asli ayat-ayat Bible ya, yang notabene di dalam bahasa Indonesia ya itu banyak sekali mengalami perubahan-perubahan, dan ketika di dalam terjemahan itu pun tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya tertulis di dalam teks asli. Maka LAI banyak mengubah-ubah ayat-ayat Bible itu sendiri, sehingga para apologet Kristen dan para misionaris, para pendeta, mereka terjebak dengan terjemahan ya. Di sini membuktikan bahwasanya umat Islam lebih pandai ya, lebih pandai dari umat pemegang kitab itu sendiri ya, pemegang Bible yang mengimani Bible sebagai kitabnya, yang sesungguhnya mereka sendiri tidak mengetahui teks asli ya, hanya melalui terjemahan. Itu pun terjemahan yang oleh LAI sudah diubah-ubah sedemikian rupa sehingga lepas dari haknya, lepas dari konteksnya, lepas dari perkataan-perkataan aslinya itu ya. Jadi di mana kalimat-kalimat aslinya itu sangat jauh sekali dengan apa yang pernah diterjemahkan oleh LAI begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi kemanfaatan bagi kaum muslimin ya, untuk menambah keimanan bahwasanya memang benar-benar Islam adalah agama yang sangat-sangat benar datang dari Allah itu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.